Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi yang akan datang. Saya Dr. Rajiman dengan ini nyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Indonesia kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengkokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Sobarjo, kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Bung Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu, Indonesia harus dilandaskan Islam. Apa Anda tidak dengar kami? Membutuhkan dasar negara bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat hari ini dan akan dilanjutkan esok hari. Sidang hari kedua BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi poin yang pri ketuhanan itu masih menganjalkan untuk kita. Jadi apakah saudara-saudara memiliki pendapat lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Pada sidang rapat hari kedua, Profesor Dr. Andes Supomo membuat rumusan. Tenang saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Apakah ada pendapat lainnya? Kalau tidak ada, rapat akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI dilanjut pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia serta kelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing.
dan kepentingan masing-masing, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berlandaskan satu agama saja. Sangat universal dan bisa diterima semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila. Kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara. Bagaimana jika kita menindaklanjuti pada hasil dari sidang BPUPKI yang pertama? Karena ketiga usulan Muhyamin, Yusuf Soepomo dan hasilnya dari disatukan padukan. Usulan bagus Bu Hatta. Bagaimana poin pertama dasar negara berisi tentang kebangsaan Indonesia? Saya setuju bagaimanapun hari kemerdekaan Indonesia. Saya kurang setuju. Jika semua ini demi bangsa, maka sistem negara akan berorientasi sistem negara komunis. Kurang setuju. Kita adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, maka kita harus mewujudkan rasa syukur. Dahulu kala tanah Jawa dibabat oleh Syekh Sobakir, maka dari itu kita tidak bisa melupakan jasa tersebut. Sekarang apa nama yang tepat untuk dasar negara? Bagaimana kalau deklarasi Indonesia? Saya kurang setuju bagaimana sementara kita menamainya Piagam Jakarta. Saya setuju. Mengingat sidang ini dilaksanakan di Jakarta, itu adalah nama yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju nama dasar negara kita yaitu Piagam Jakarta?